Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Alfiani dengan nomor peserta 40302204178001 NIM PPG 521025010404162. Asal sekolah SD Negeri Pacerakang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 program studi pendidikan agama Kristen di LPTK IAKN Ambon. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Aku Bersedia Melayani. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita mulai pelajaran, kita mulai dulu dengan apa? Berdoa. Siapa yang mau pimpin kita di dalam doa? Ayo, pimpin kita di dalam doa. Semuanya? Ya. Semuanya lipat tangan. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Tuhan Yesus berkati, pimpinkanlah kita dan nilai-nilainya. Kasihkanlah kita sukses dan pintar, biar di doa-doa kita. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lainnya sehat-sehat dan tidak ada yang sakit. Kabulkanlah permintaan saya dan pujikanlah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih sudah memimpin kita di dalam doa. Sekarang sebelum segala sesuatu kita lakukan, Ibu mau mengecek dulu kehadirannya ya. Dan ketika Ibu bilang hadir, menyebut, kalian sebut hadir ya. Oke? Tera, Hadir, Bu. Michael, Bu. Gilang, Karissa, Hadir, Bu. Rado, Sion, Gio, Hadir, Bu. Novi, Berlian, Abraham. Ya, puji Tuhan semuanya hari ini boleh datang dengan keadaan baik, semuanya boleh hadir. Nah, sekarang sebelum kita seperti biasa, kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Kita semuanya, ayo kita bangkit berdiri. Siapa yang pimpin kita di Rican? Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, silakan duduk. Sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mengulas dulu kembali materi yang minggu lalu, yaitu tentang
melayani dengan segenap hati. Apa yang dimaksud dengan melayani? Coba Tera, masih ingat apa yang dimaksud dengan melayani? Kalau masih ingat tidak Tera? Apa? Saling mengasihi itu artinya saling melayani. Sion, kalau Sion masih ingat tidak? Masih ingat? Apa dia, Sion? Menggunakan talenta yang sudah Tuhan karuniakan. Novi, kalau Novi coba, ayo, Novi. Saling melayani. Kalau begitu dari jawaban yang sudah tadi kalian utarakan, nah sekarang Ibu mau tanya, mengapa kita harus melayani? Novi? Membantu teman. Ya, boleh. Membantu teman itu adalah salah satu contoh melayani di sekolah. Apa? Menghormati guru. Iya, betul sekali. Itu contoh di sekolah. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang lain? Ya, betul. Kita juga harus menjaga kebersihan. Itu adalah salah satu contoh yang harus kita lakukan di sekolah. Mengerjakan tugas. Ya, itu semuanya. Lalu apalagi kalau di gereja? Ya, yang kita biasa lakukan kalau ibadah. Sekolah minggu dan lain apa? Ya, betul sekali, yaitu dengan membawa kolekte. Itulah tadi yang dimaksud dengan apa itu melayani, apa itu mengapa kita harus melayani, dan contoh-contoh. Kita menyanyi dulu lagu Roti dan Mentega. Ayo semua kita bangkit berdiri. Tidak muncul. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang baru lagi, yaitu tentang aku bersedia melayani. Baca semuanya dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu melalui membaca dan melakukan pekerjaan Allah. Yang kedua, berdiskusi. Melalui kegiatan dan berdiskusi serta mendidik mampu untuk pelayanan di daerah. Yang ketiga, menulis. Melalui kegiatan menulis mengungkapkan syukur, kegiatan ini mengungkapkan rasa syukur atas teman-teman dan di gereja. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 poin yang akan kita capai dalam pembelajaran Aku Bersedia Melayani. Dalam pelajaran kita hari ini,
Ibu pingin memperlihatkan kalian sebuah video yang menceritakan seseorang yang suka menolong. Tetapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang suka menolong? Coba angkat tangan. Wah, ya luar biasa, semuanya suka menolong. Kalau kita suka menolong berarti itu sebuah pelayanan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat dulu video tentang aku suka menolong. Ya, silakan lihat videonya ini ya dulu. Lihat dulu videonya ya. Selamat pagi Kancil. Silakan lihat. Selamat pagi berang-berang. Hari ini udara segar. Baik, ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi saat Kancil jalan-jalan. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung Kancil. Dengan mudahnya, Kancil membawa mencari kalian. Artinya, kau mencari anakmu, mereka tadi terperosok. Lalu turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil. Terima kasih, Kancil. Ini Kancilnya bantu siapa? Siapa yo? Betul sekali, Kancilnya. Ya, ini nanti kalian lihat ini cerita tentang bagaimana Yesus suka menolong orang. Ini terdapat di dalam kitab Injil Markus. Nah, lihat bagaimana Yesus berjalan, lalu dia bertemu dengan banyak orang. Ini mertua dari Ibu Simon Petrus. Ditolong oleh siapa? Ya. Panas atau dingin? Panas, ya. Sama dengan ibu mertua dari kita di sini hari ini, yaitu membaca Alkitab dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara berganti-gantian ya. Ayat yang ganjil dibaca oleh siapa? Pria. Dan ayat yang genap dibaca oleh wanita. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ayo, yang ganjil dulu. Tadi siapa? Pria. Sekarang pria dulu, kasih keras-keras suaranya. 1 2 3. Jadi karena Kristus telah menderitakan dari kami pun harus juga mempersertai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, yang wanita? Empat tadi ya. Lanjut. Ayat 7 tadi, kalian baca ayat berapa? 7. Sekarang ayat 8. Ya, hidup orang Kristen. Yang laki-laki tadi baca apa? Ini. Ini ya? Iya, sekarang ayat 8. Yang pertama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ayat 8, 1 Petrus 4 ayat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11.
Ya, ayat 9 lagi. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Ya. Jika ada orang yang berbicara lain dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dimulakan Allah, supaya dalam segala sesuatu umat Yesus Kristus, Allah yang mempunyai segala kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih sudah membaca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nah, apa tema dalam pembacaan Alkitab tadi? Hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Bagaimana hidup orang Kristen itu? Coba. Bagaimana hidup orang Kristen? Ya, apa? Saling membantu. Apa lagi? Saling mengasihi. Apa lagi? Saling menolong. Apa lagi? Saling apa? Apa? Ya, membaca firman Tuhan. Ya, itu semuanya bagaimana contoh orang Kristennya itu melakukan semuanya dengan penuh kasih. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kenapa dia? Saling beribadah. Ya, beribadah. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Mengapa kita orang Kristen harus melayani? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita orang Kristen harus melayani? Kenapa? Kenapa kita orang Kristen harus melayani? Harus mengasihi? Karena Sebagai bentuk kasih dan syukur atas anugerah Tuhan. ya, betul sekali. Itu adalah bentuk kasih dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan buat kita. Oleh itu sebabnya lah, mengapa kita harus melayani? Karena sudah terlebih dahulu Yesus melayani. Oleh karena itu, apa yang Yesus lakukan kita teladani, yaitu juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kita tolong, karena itu adalah perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah apa yang sudah Tuhan anugerahkan, karunia itu kita lakukan. Nah, melalui itu puisi tentang seorang mereka ada untukku. Ada yang bisa baca ini? Ya, Novi, ayo. Oh gitu, Novi. Novi akan membacakan ini puisi yang bercerita tentang bagaimana kita mengucap terima kasih kepada guru. Ya, Novi. Mereka ada tegur sama dan canda tawa memenuhi ruangan. Kutatap sekelilingku. Oh, betapa aku menyanyi mereka. Bernyanyi, berdoa, dan curahan firman, mengoyak perasaan, meluapkan kebahagiaan. Cinta Tuhan begitu dalam. Tutur kata dan mimik wajahnya membuat mata dan pikiran menerawang jauh. Bahasa tubuh dan gerakan lincahnya menarik raga ke masa silam. Guruku, pencerita ulun. Bahasa dan sikapnya membawa kami ke alam penuh cinta. Cinta Tuhan tak terselami. Mata membelalak, senyum pun tersunggi. Kutatap wajah teman-temanku, ada kepuasaan dan kebahagiaan. Guru dan temanku, anugerah Allah yang luar biasa, Engkau hadir mengasihi hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka. Ya, terima kasih Novi sudah membacakan kita puisi yang berceritakan bagaimana seorang anak didik
berterima kasih kepada guru atas semua apa yang sudah ibu guru lakukan di sekolah. Jadi di puisi itu sudah diberikan kepada kita, dan Novi teman kita sudah membacakan puisi tersebut. Sekarang ibu pingin sekali lihat kalian menuliskan dalam sebuah doa syukur. Doa syukur atas kehadiran guru dan teman-teman yang ada di gereja. Jadi ibu bagikan kertasnya dan tuliskan doa syukur kalian. Ya, ini pekerjaan masing-masing. Jadi jangan lupa tulis namanya kalian ya. Ya, bebas. Pokoknya kalian menuliskan doa syukurnya kalian. Ya, tuliskan doa syukurnya kalian atas kehadiran guru dengan teman-teman di sekolah dan di gereja. Jangan lupa ya tulis namanya, karena ibu nanti mau ambil nilainya. Tuliskan judulnya. Judulnya adalah doa syukur atas kehadiran guru dan teman-teman. Ya, Novi kumpul. Ya, kumpul semua ya, sudah. Oke, ya sudah selesai itu. Ya. Sudah. Oke, sudah kumpul. Baik. Abraham kumpul, ayo kumpul saja dulu, kumpul semuanya, kumpul. Abraham tolong kumpulkan, tolong ibu dikumpulkan. Sarah, sedikit lagi. Kalian masih ingat lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja? Ya, kumpul. Sisa sedikit. Ya tidak apa-apa, yang penting masih ada, sudah menuliskan. Tera, masih ingat lagu Aku Gereja? Supaya semangat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Di seluruh dunia kita sama-sama gereja. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Apa makna lagu ini? Yaitu kita harus apa? Pergi gereja. Apa lagi? Saling melayani. Apa lagi tadi di sini? Iya, menggunakan talenta yang sudah Tuhan karuniai. Di sini tadi, di sini apa lagi? Beribadah. Apa lagi? Saling mengasihi. Ikan memberikan tugas. Tadi itu tugas masing-masing.
Sekarang Ibu memberikan tugas kelompok, ya. Ibu langsung bagi saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Ibu bagikan ini. Jangan lupa dalam kelompok nanti tuliskan nama kelompok. Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Novi. Kelompok 2? Ya, Sion. Sion, ajak teman-temanmu ya untuk mengerjakan soal. Terus kelompok 3, siapa ketua? Abam. Kerjakan ya. Nah, soalnya adalah Ibu akan berikan dulu soal. Sabar. Di dalam apa tulis nomor 1, apa arti melayani? Ya, apa arti melayani? Yang kedua, sudah? Tulis yang kedua. Tulis, ketua kelompok tulis. Sebutkan bentuk-bentuk pelayanan. Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk pelayanan. Kalau sudah, ayo silakan meremuk, kerjakan dulu. Baku dempet-dempet supaya bisa mengerjakan. Berlian dekat dengan abang sana supaya bisa kerjakan. Baku dekat-dekat, mepet-mepet. Ayo, bergerak-gerak. Ya, boleh di sini, boleh. Supaya dekat. Bahas. Membahas sama-sama ya. Kelompok 1, 2, 3. Bisa aja berdiri, Bu. Boleh, silakan, tapi ya sama-sama mengerjakan. Ya duduk. Di sini bukan. Dipresentasikan hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Jangan lupa ya bentuk-bentuk pelayanannya. Arti melayani dan bentuk-bentuk pelayanan. Ya. Sudah? Kalau begitu kelompok 1, presentasi dulu. Duduk. Kelompok 1. Ya. Semuanya duduk tenang, kita lihatkan. Semuanya melihat ke depan. Kita lihat dari kelompok 1. Ayo, semua kelompok 1 naik. Semua kelompok 1 naik. Sebelah sini ya. Ya, yang lain dengarkan ya. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Sini. Sini. Novi. Ya, silakan baca hasil. Inilah hasil presentasi dari kelompok 1. Apa arti melayani? 1. Melayani artinya membantu orang lain dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan. Sebutkan bentuk-bentuk pelayanan. Teman yang kesulitan belajar, membantu orang tua di rumah, itu membersihkan lingkungan sekolah. Ya hebat. Itu menurut kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu kelompok 1. Sekarang silakan duduk kelompok 2. Semua ayo. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Sini. Tidak ini ya. Ya. Melayani adalah memberikan waktu dan tenaga kita untuk kebaikan orang lain dengan ikhlas. 2. Sebutkan bentuk-bentuk pelayanan. Jadi petugas kebersihan kelas, membantu guru membagikan alat tulis, dan membantu tetangga yang sakit, membantu guru dalam kegiatan sekolah, jadi teman yang baik dan ikut serta dalam kegiatan sekolah.
Ya, terima kasih kelompok 2. Kita tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang tinggal kelompok berapa? Kelompok 3, ayo naik semua kelompok 3. Lihat sini, lihat sini. Ya, silakan. Ini adalah menunjukkan konservasi dan kebudayaan yang cara membantu orang lain tanpa pamrih. Ya, terima kasih. Silakan duduk, kita tepuk tangan dulu kelompok 3. Ya, mana tadi itu pekerjaannya Ibu? Silakan kumpul pekerjaannya tadi. Abram sini pekerjaannya. Pekerjaan kelompok. Wah, terima kasih bahwa kalian luar biasa sudah menuliskan dalam kelompok kalian apa arti melayani dan bentuk-bentuk dari pelayanan. Terima kasih bahwa kalian sudah mengerti. Kalau begitu, Novi, apa tadi yang sudah kalian kerjakan? Bentuk-bentuk pelayanannya. Bentuk pelayanan membantu teman yang kesulitan belajar, keluar di rumah, Ya. ikut membersihkan lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Novi. Tadi Novi sudah merangkumkan dari pekerjaan yang kalian sudah kerjakan. Memang benar sekali bahwa arti melayani itu adalah kita harus mengasihi orang lain. Apalagi yaitu kita harus menolong orang lain. Itu semua adalah salah satu bentuk dan arti dari melayani. Terus tadi juga ada yang menjawab bentuk-bentuk pelayanan. Apa tadi bentuk-bentuk pelayanannya? Apa tadi bentuk-bentuk pelayanan? Coba sebutkan. Masa sudah lupa? Ayo, bentuk-bentuk pelayanannya tadi apa? Memberikan tenaga untuk orang lain. Apa lagi? Ya, membantu teman yang kesulitan belajar. Apalagi membantu ibu di rumah. Semuanya itu adalah bentuk-bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan baik di rumah maupun juga di sekolah. Artinya apa anak-anak? Bahwa ibu bisa merangkumkan dari apa yang kalian sudah tuliskan bahwa kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu kita harus melakukan semua apa yang sudah Tuhan perintahkan. Semuanya itu kita harus melayani dengan penuh apa? Dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Tidak boleh melakukan dengan bersungut-sungut. Kalau kita disuruh mama atau bapak atau ibu guru, kita tidak boleh sungut, tetapi semuanya itu kita harus melakukan dengan sukacita. Mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, menolong, suka apa? Suka menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Terima kasih bahwa hari ini kalian luar biasa sekali sudah menjawab baik secara pribadi maupun juga secara kelompok. Tadi apa yang kalian sudah katakan itu benar semua. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, aku bersedia melayani. Siapa di sini yang mau bersedia melayani? Ya. Jangan cuma hari ini bilang, iya Bu, saya sudah paham arti melayani, tetapi nanti berikutnya ketika selesai pelajaran, tidak dilakukan, ya. Apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, kita hidup saling tolong menolong. Bersedia melayani yaitu membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Terima kasih untuk anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian keren semua. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dan tetap semangat dalam mengerjakan semua
tugas kita sebagai anak didik. Ingat ya. Ya. Baik, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Seru atau tidak seru? Iya, tadi sudah bilang ada seru, ada menyenangkan. Nah, ya. Hari ini Ibu juga senang sekali memberikan semangat kepada kalian bahwa sebagai anak didik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mengikuti semua apa yang sudah Tuhan perintahkan. Bagus sekali bahwa kalian paham dan mengerti pelajaran hari ini. Ya, pertemuan kita berikutnya nanti itu kita akan belajar tentang mensyukuri keberagaman dalam masyarakat. Itu pelajaran untuk kita nanti minggu depan, dan saya berharap bahwa pelajaran hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi itu menjadi komitmen bahwa ada motivasi. Sekarang kita membaca dulu motivasinya bersama-sama. 1, 2, 3. Wow. Teruslah belajar dengan semangat, karena belajar adalah kunci kesuksesan. Jadi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Terus ada lagi pesan dan kesannya yang Ibu sangat senang. Ibu senang bahwa hari ini kalian bisa belajar. Semoga pelajaran hari ini itu bermanfaat tentang aku bersedia melayani. Kalau begitu, kita nyanyi deh lagi satu kali. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita akan berdoa. Tapi sebelumnya itu, kita tepuk tangan dulu untuk semangat hari ini. Tera, boleh pimpin kita di dalam doa? Boleh? Oh iya, oke. Semuanya lipat tangan. Sini Tera, di sini. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengakhiri. Tuhan, kiranya kami pulang dengan selamat. Tuhan, berkati negara kami dan teman-teman kami. Tuhan, kiranya kami pulang dengan selamat. Tuhan, berdoa kami Tuhan, ya amin. Amin. Terima kasih Tera untuk hari ini. Semuanya luar biasa bahwa hari ini kalian begitu hebat, kalian begitu pintar di dalam memahami aku bersedia melayani. Terus semangat ya untuk pelayanan dan untuk bagaimana bentuk-bentuk yang sudah kita utarakan tadi itu semuanya kiranya bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita, yaitu kita harus apa tadi? Siap apa? Siap melayani, apa lagi? Menolong, apa lagi? Saling membantu, apa lagi? Saling mengasihi, apa lagi? Apa? Tidak berpisah satu sama lain. Iya, maksudnya tidak berpisah satu sama lain, maksudnya itu selalu bersama-sama, ya. Artinya itu. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.